Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunistianingsih dari kelas 12 MIPA 9, presensi nomor 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mutasi. Ini adalah mind mapping yang telah saya buat. Oke, mari kita awali dengan pengertian dari mutasi itu sendiri. Mutasi adalah peristiwa perubahan materi genetik kromosom atau DNA di dalam inti sel. Organisme yang mengalami mutasi disebut mutan, dan agen penyebab mutasi disebut mutagen. Kemudian ada jenis mutasi. Mutasi dibagi menjadi dua, yaitu mutasi tingkat gen dan mutasi tingkat kromosom. Pada mutasi tingkat gen dibagi menjadi tiga. Yang pertama, mutasi akibat perubahan jumlah basa nitrogen, ada duplikasi atau penggandaan, adisi atau penambahan, insersi atau penyisipan, dan delesi atau kehilangan. Yang kedua, ada mutasi akibat perubahan jenis basa nitrogen. Yang pertama, ada substitusi transisi atau pergantian antar basa nitrogen pirimidin dan purin. Yang kedua, ada substitusi transversi atau pergantian sesama basa nitrogen pirimidin atau purin. Dan yang ketiga, ada mutasi akibat perubahan letak urutan basa nitrogen, yaitu transposisi. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mutasi pada tingkat kromosom atau aberasi kromosom. Yang pertama ada mutasi akibat perubahan struktur kromosom, ada delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi. Kemudian ada mutasi akibat perubahan jumlah kromosom. Yang pertama ada euploid, adalah perubahan pada seluruh set kromosom. Satu set kromosom disebut genom. Berdasarkan jumlah set kromosom, euploid dibedakan menjadi monoploid, diploid, triploid, tetraploid, dan seterusnya. Mutasi euploid memunculkan fenotip buah tanpa biji. Mutasi akibat perubahan jumlah kromosom masih pada euploid, yaitu berdasarkan asal kromosomnya, euploid dibedakan menjadi autopolyploid atau penggandaan sendiri dari spesies yang sama, dan allopolyploid atau penggandaan dari spesies yang berbeda. Selanjutnya, mutasi akibat perubahan jumlah kromosom ada aneuploid, adalah perubahan jumlah kromosom dalam satu set atau genom kromosom. Penyebabnya ada anafase lag, non-disjunction, tipe aneuploid yaitu ada nulisomi 2N-2 sel kehilangan 2 kromosom, ada monosomi 2N-1 atau sel kehilangan 1 kromosom, ada trisomi atau 2N+1 yaitu sel kelebihan 1 kromosom, dan ada tetrasomi 2N+2 yaitu sel kelebihan 2 kromosom. Yang selanjutnya ada penyebab mutasi yaitu mutagen yang sudah kita ketahui tadi. Yang pertama ada jenis mutagen berdasarkan sifatnya. Ada mutagen kimia yaitu pestisida, asam nitrit, agen alkilase, benzopirin, zat digitonin dan kolkisin, dan lain-lain. Ada mutagen fisika, yaitu ada suhu tinggi, sinar-sinar berenergi tinggi, sinar X, sinar Y, dan sinar ultraviolet. Dan ada mutagen biologi pada virus dan bakteri. Kemudian ada jenis mutagen berdasarkan sumbernya. Pertama ada mutagen alamiah, yaitu sinar matahari, sinar ultraviolet, unsur radioaktif di alam, virus dan bakteri, dan lain-lain. Yang kedua, ada mutagen buatan, ada pestisida, boraks, formalin, sinar alfa, beta, dan gamma, dan lain-lain. Kemudian kita sampai pada klasifikasi mutasi. Yang pertama, mutasi berdasarkan sumber asalnya. Pada mutasi alamiah atau spontan, mutasi yang terjadi secara alamiah dan disebabkan oleh mutagen-mutagen yang ada di alam. Kemudian ada mutasi buatan, yaitu mutasi yang disebabkan oleh tindakan manusia. Contohnya, pemakaian bahan radioaktif dalam bidang kesehatan, penggunaan zat aditif dan pengawet makanan kimiawi, penggunaan alat-alat elektronik, pembuatan tanaman poliploid, dan pemakaian narkotika. Selanjutnya ada mutasi berdasarkan sifat genetiknya, ada mutasi dominan yang yaitu memengaruhi keadaan genotip dominan homozigot dan heterozigot. Ada mutasi resesif memengaruhi keadaan genotip resesif homozigot.
Kemudian untuk mutasi berdasarkan arah mutasinya ada mutasi maju, yaitu menyebabkan organisme abnormal menjadi normal, dan ada mutasi mundur, yaitu menyebabkan organisme normal menjadi abnormal. Kemudian ada mutasi berdasarkan jumlah faktor keturunan yang bermutasi. Yang pertama ada mutasi mikro, terjadi pada sebagian kecil faktor keturunan, dan mutasi makro, terjadi pada sebagian besar faktor keturunan. Kemudian mutasi berdasarkan peranannya bagi organisme. Mutasi yang menguntungkan yaitu menghasilkan organisme yang bersifat adaptif terhadap lingkungan. Dan ada mutasi yang merugikan yaitu menghasilkan organisme yang bersifat tidak adaptif terhadap lingkungan. Untuk yang selanjutnya ada kelainan pada manusia akibat mutasi. Yang pertama ada sindrom Klinefelter, kariotip 22AA plus XXY atau 44A plus XXY. Laki-laki bertubuh tinggi, testis mengecil, steril, payudara berkembang, tingkat kecerdasan di bawah normal. Yang kedua ada sindrom Turner, kariotip 22AA plus X. Ciri-cirinya wanita bertubuh pendek, ovarium dan payudara tidak berkembang, steril, bentuk leher bersayap, kelainan jantung, dan keterbelakangan mental. Kemudian ada sindrom triple X atau wanita super, kariotip 22AA plus XXX, wanita yang memiliki sistem reproduksi dan tingkat kecerdasan bervariasi dari mulai normal sampai abnormal. Kemudian ada sindrom Jacob, kariotip 22AA plus XYY, laki-laki yang cenderung agresif, antisosial, dan kriminal. Ada sindrom Y, kariotip 22AA plus Y, mengalami kematian sejak zigot. Selanjutnya ada hermafrodit, kariotip 22AA plus XX plus XY, manusia yang memiliki ovarium maupun testis. Kemudian ada sindrom Patau, kariotip 45A plus XX atau 45A plus XY, atau trisomi kromosom nomor 13. Sumbing pada bibir dan langit-langit logam mulut, serta polidaktili. Kemudian ada sindrom Edward, kariotip 45A plus XX atau 45A plus XY, trisomi kromosom nomor 18, bentuk kepala panjang, bentuk muka khas, jari tangan tumpang tindih, pola sidik jari sederhana, dada pendek dan lebar, kelainan jantung dan ginjal. Oke, untuk selanjutnya ada sindrom Down, kariotip 45A plus XY atau 45A plus XX, trisomi kromosom nomor 21, bermata sipit, fertil, kaki pendek, jalan lambat, kelainan jantung, pertumbuhan tubuh, dan mental agak lambat. Kemudian ada sindrom Morvan, delesi kromosom nomor 4, pangkal hidung menonjol, bibir sumbing, pertumbuhan lambat, keterbelakangan mental, dan kelainan jantung. Kemudian ada mutasi dalam mekanisme proses evolusi. Mutasi menyebabkan perubahan gen atau kromosom sehingga menimbulkan perubahan sifat pada tingkat sel maupun individu. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya variasi-variasi sifat yang menimbulkan keragaman suatu organisme. Mutasi yang terus-menerus terjadi menyebabkan keragaman tersebut akan meningkat dan dapat memicu terbentuknya spesies baru. Dengan kata lain telah terjadi evolusi. Oke, itu adalah pemaparan saya mengenai mutasi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.